Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Aidil Fitri yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan alhamdulillah telah kita tuntaskan. Puasa, tarawih, witir, iktikaf, tadarrus, bayar zakat harta dan zakat fitrah telah kita tuntaskan. Ramadan ini andai saya sekolah, dia adalah ujian akhir bagi anak sekolah. Seperti layaknya ujian, ada yang lulus ranking 1, ranking 2, ranking 3, ada juga yang sekedar lulus, tapi tidak sedikit yang tidak lulus. Dan ciri-ciri orang yang lulus itu, kita yang ada di depan dan saf pertama karena senang menyambut Aidil Fitri. Dan ciri-ciri orang yang tidak lulus, tidak dapat ijazah, mereka yang pulang lebih dulu. Itu tidak dapat ijazah, maka dia cepat pulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 Syawal sama hari ini naik ke atas mimbar ingin menyampaikan khutbah Idul Fitri. Melek maka khutbah Nabi ketika naik ke atas mimbar seperti mimbar ini, beliau menaiki 3 langkah. Ketika langkah pertama naik ke tangga, Nabi mengucapkan amin. Langkah kedua Nabi lagi mengucapkan amin. Langkah ketiga Nabi lagi mengucapkan amin. Selesai khutbah kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami tadi mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali dan tidak biasanya seperti itu." Nabi kemudian menjelaskan, "Tadi itu datang malaikat Jibril berbisik kepadaku, berdoa kepada Allah berkaitan dengan Ramadan kita. Jibril berdoa, saya mengaminkan." Bayangkan saudaraku, malaikat Jibril, malaikat semulia-mulia malaikat, panglimanya malaikat berdoa, lalu diaminkan oleh panglimanya para nabi dan rasul, semulia-mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti doa itu dikabulkan. Apa doanya malaikat Jibril? Ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadah Ramadannya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudaraku, biar puasamu baik, tahajudmu tiap malam, kau tadarus 2 kali hatam, tapi kau teteskan air mata orang tuamu, mupetiki hati atau matuamu, kau sakiti hati orang tuamu. Demi Allah, puasamu tidak ada guna, puasamu tidak ada akan sampai kepada Allah. Maka saudaraku yang masih hidup orang tuanya, bersyukur kalian kepada Allah, muliakan orang tuamu, berikan hartamu yang terbaik untuk orang tuamu. Jangan kau pernah hitung-hitung untuk orang tuamu, karena kita bisa seperti ini jasa dari orang tua kita. Maka Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ada orang baik agamanya, bagus ibadahnya, tapi dia meneteskan air mata orang tuanya, dia mengecewakan orang tuanya. Apa kata Nabi? Anak itu jangankan masuk surga, baunya surga dia tidak akan dapat." Bersyukur kita yang masih hidup orang tuanya, meskipun sakit, meskipun menderita orang tua kita, lalu kita merawatnya bertahun-tahun. Ketahuilah, orang tua yang dirawat itu Allah tersenyum kepadamu karena engkau merawat orang tuamu. Tidak semua anak diberikan kesempatan untuk merawat orang tuanya. Umar bin Khattab pernah bertanya, "Ya Rasulullah, saya tahu tidak mungkin saya melihat wajahnya Allah di dunia. Saya tahu tidak mungkin saya bisa melihat Allah di muka bumi ini. Tapi saya mau ingin bagaimana supaya Allah tersenyum kepadaku." Maka Nabi menjawab, "Buatlah ibu bapakmu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu." Saudaraku, pulang lebaran ini, buat ibu bapakmu tersenyum, kasih hadiah yang terbaik, hibur dia, buatlah kalian dia bercemut kepadamu, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Adik-adikku para remaja, selesai biasa lemaran, kalian buka baju, kalian buka serban, kalian buka sarung, tapi kalian pergi tempat hiburan. Memang ada dosamu di tempat hiburan. Datanglah kepada orang tuamu, cium kakinya, jangan lepas tangannya sebelum dia katakan, "Wak dampangan nak, saya maafkan kamu." Dan kemuliaan orang tua itu luar biasa. Kita belum minta maaf, belum jabat tangan. Apa kata orang tua kita? "Nak, tidak ada dosamu nak. Meskipun ada dosamu, aku telah memaafkan kau lahir dan batin." Saudaraku, banyak orang dalam rantauan seperti kita ini yang ada di Batu Licin, ingin mencium ibu bapaknya, ingin mencium tangan ibu bapaknya, tapi ibu bapaknya ada di Jawa, dia tidak kembali kampung karena uangnya terbatas. Maka saudaraku yang ada orang tuanya di tempat ini, kembalilah kalian, buat orang tuamu tersenyum, maka Allah pasti tersenyum kepadamu. Dengar firman Allah, "Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qaulan karima." Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, dalam pemeliharaanmu, matoani to matoamu, dek nanole kasih murusu alena, dan ini tinggal di rumahmu, jangan kau berkata ah kepadanya, jangan kau teteskan air matanya. Ayat ini kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama. Kalau kalian bangun masjid, boleh transfer duitnya dan tidak mengurangi pahalanya.
Kalau kalian ingin menyumbang fakir miskin, boleh kirim pakai sopirmu. Tapi jika kalian ingin berbuat baik kepada orang tuamu, jangan kau kirim pakai orang lain. Jangan kau suruh orang tua orang lain, tanganmu dan tangannya orang tuamu datang kamu bawakan. Begitu cara ayat ini memuliakan orang tua.